Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kondisi Indonesia yang berhubungan dengan isu kontemporer mass communication seperti hate speech, penyebaran hoax, dan kejahatan lainnya dinilai buruk. Seperti video yang telah ditayangkan oleh kanal YouTube CNBC Indonesia, netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Data tersebut didapatkan melalui survei Microsoft dari bulan April sampai Mei 2020. Survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100. Mana semakin rendah skornya, maka paparan resiko dari sosial media dinyatakan semakin rendah dan negara tersebut dinyatakan lebih sopan. Dari survei tersebut, Indonesia mendapatkan peringkat 29 dari 32 negara dan merupakan pemakai media sosial paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal tersebut tidak begitu mengejutkan karena kasus penyebaran hoax, hate speech, bahkan penipuan marak terjadi di sosial media. Pelakunya pun bisa siapa saja, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, bahkan influencer yang di-follow oleh jutaan orang. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari. Impian Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang di era digital terhindar dari kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, and hoax. Indonesia diharapkan menjadi negara yang tidak lagi mendapat julukan netizen julid ataupun pengguna media sosial paling tidak sopan. Telah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap etika penggunaan media sosial yang baik, sehingga masalah-masalah seperti cybercrime, hate speech, and hoax dapat berkurang secara signifikan. Masyarakat Indonesia juga dapat lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka kirimkan melalui media sosial, sehingga di kemudian hari tidak lagi kita temui masalah mass communication. Media sosial akan digunakan untuk bertukar informasi dan bersosialisasi secara cepat, tepat, dan efisien. Untuk mewujudkan Indonesia yang ideal, guna meminimalisir kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, and hoax, pengguna media sosial Indonesia di masa yang akan datang, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, memahami regulasi terkait penggunaan media sosial yang terdapat pada UU ITE. Yang kedua, menegakkan etika bermedia sosial. Etika untuk menjaga kepentingan diri dan orang lain agar tidak terganggu satu sama lain. Menegakkan etika dalam bermedia sosial dengan tidak menyembunyikan identitas asli dia dalam bermedia sosial. Walaupun anonimitas merupakan salah satu karakter dunia maya, namun penting untuk mencantumkan identitas asli yang bersifat tidak pribadi. Yang ketiga yaitu mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan ke publik. Publik yang dimaksud bukan hanya media dengan penyebaran yang masif, tapi juga media yang cukup private seperti WhatsApp group, baik grup keluarga, teman sejawat, dan sebagainya, yang biasanya merupakan awal mula berita hoax tersebar secara luas dan dipercayai banyak orang. Jangan sampai akibat diri yang kurang kritis dan tidak cek kebenaran terlebih dahulu, orang lain yang menanggung akibatnya. Yang keempat, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Postingan hal-hal yang bersifat pribadi merupakan hak dari pengguna media sosial. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam mencantumkan data pribadi seperti nomor telepon, alamat email, nomor rekening, atau alamat rumah. Terlebih, banyaknya pelaku kejahatan di dunia maya yang menggunakan data pribadi untuk mengambil keuntungan ilegal.